kajian pada sore. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Ustadzah Mimi. Monggo Ustadzah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran ya? Jelas Ustadzah. Oh ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni fit ta'wil. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Pimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat dan nikmat yang lainnya yang Allah tak pernah bosan berikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita memahami al-Islam dengan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang warisan, dan ini sepertinya terakhir ya insyaallah pembahasan kita tentang hal ini gitu. Oke, saya akan share di sini. Ini lambat ya, kayak sepertinya agak lambat karena banyak ya. Sebentar. Keluarnya laptopnya juga agak lelah dikit ya. Kita lanjutkan ya sedikit tentang langkah-langkah pembagian warisan. Jadi ketika kita akan bagikan warisan, ya pastinya kemudian kita tentukan siapa yang meninggal, ya, seorang perempuan atau seorang laki-laki, gitu. Ya nanti dia punya siapa saja yang ditinggal, ya. Jadi tentukan dulu ini, lalu kemudian dia setelah udah ditentukan, ya, lalu ditentukan siapa warisannya apa saja. Ya, ada sawah, ada rumah, ada apa-apa, tabungan, ya semua dihitung. Jadi dihitung, ditentukan semuanya jumlahnya berapa. Lalu kemudian, tapi kalau misalnya mau satu-satu juga apa, ya misalnya yang gampang dulu yang dibagi uang dulu, gitu ya. Atau apa yang mau gampang dibagi, ya rumah misalnya belakangan atau rumah tidak mau dijual juga nanti bisa, gitu. Ya. Nah. Lalu sudah ditentukan ini, ya siapa saja ahli warisnya. Kemudian tentukan harta warisan. Ya, harta warisannya ada apa saja yang ditinggalkan. Sebentar, ininya habis. Apa namanya? Baterainya ternyata habis. Ya. Nah, setelah kemudian ditentukan siapa yang menjadi ahli waris, ya. Lalu kemudian kita menentukan sebentar.
Ini video saya nggak dibuka ya? Iya, Ustazah. Lambat deh. Oh, udah. Oke. Setelah kemudian ya kita tentukan siapa saja ya yang ahli warisnya, lalu kemudian kita tentukan harta warisannya. Ya, harta warisannya apa saja? Ya, dikumpulkan semuanya, dihitung, atau mau satu-satu dihitung juga nggak apa-apa. Nanti hitungannya juga sama. Ya, misalnya ya itu tadi rumah karena nggak mau dijual, tapi ya nanti ini sahamnya berapa? Ya, seperti itu. Kemudian tanah juga begitu. Lalu kemudian dahulukan yang mendapat fard. Artinya setelah itu kita tentukan dulu ashabul furudnya siapa saja. Ya. Nah, ashabul furud itu ini. Ya, ashabul furud itu suami atau istri, ya. Terus kemudian anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, dan kemudian ayah atau ibu dari almarhum atau almarhumah, ya. Nah, atau dia punya istri atau dia punya suami, ya. Dia punya anak perempuan, punya ibu, ayah. Ini adalah yang apa ya namanya ya? Ini wajib ini dikasih, ya, yang 6 ini. Ya, suami atau istri, ya artinya salah satu ya. Terus anak itu wajib, baik itu perempuan laki-laki, dan kemudian ibu atau ayah itu udah pasti akan dapat. Ya, jadi 5 itu pasti dapat. Yang 5 itu kan dia 6 ya. Tapi kan salah satu yang meninggal atau suami atau istri atau seseorang dia meninggal, dia punya siapa saja. Dia sudah nikahkah, punya istri, ya misalnya. Atau dia sudah punya suami, gitu kan. Terus kemudian dia punya ayah ibu masih hidup. Lalu kemudian dia udah punya anak kah? Nah, itu pertama. Gitu. Nah, ya karena ini akan kemudian mempengaruhi yang lainnya, ya. Tapi yang 6 ini dia harus atau dia wajib dapat 6. Ya. Lalu kemudian tadi kan ashabul furudnya, ya. Artinya ashabul furud itu yang punya ketentuan, artinya ukuran ininya ya. Dia dapat berapa gitu loh. Nah, ini misalnya ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/3 gitu ya. Ada yang dapat 2/3. Ini siapa saja. Tapi tidak semuanya kemudian dapat, ya. Enggak semuanya dapat. Cuma nanti yang pasti dapat itu ya tadi, ya. 6 orang itu. Itu pasti. Nanti kalau 6 orang itu enggak ada, nanti baru merembet ke bawahnya atau ke samping gitu. Seperti itu. Nah, ini sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang dapat setengah gitu kan. Ini anak perempuan itu pasti dia dapat setengah kalau dia sendirian kan. Tapi kalau dia ada anak dan laki bersamanya, artinya ada anak laki-laki gitu ya. Anak perempuan ini ada saudara laki-lakinya, ya, atau mayit itu punya anak perempuan dan anak laki-laki, maka nanti beda lagi, bukan setengah. Ya, dia akan asobah, akan menghabisi bersama anak laki-laki gitu. Ya, nah ini kalau seandainya udah ada anak perempuan, maka cucu perempuan nggak dapet. Ya, ini kalau dia sendiri ya cucu perempuan nggak dapet gitu. Nah,
Kecuali nanti kalau ada apa namanya, ada dia punya saudara laki-laki yang sudah meninggal, terus kemudian saudara laki-lakinya itu punya anak perempuan, nanti dia bisa dapat gitu ya, turun ke dia. Lalu kemudian ini ya saudara perempuan tunggal yang sekandung, ya dia sendirian ya. Kalau ini nggak ada, kalau yang ini nggak ada, nah ini dia akan dapat setengah. Yang dua ini nggak ada, dia akan dapat setengah. Ya. Tapi dia sendirian. Dapat setengah kalau saudara perempuan tunggal yang sebapak, kalau ini nggak ada. Nih. Apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada. Lalu ya suami bisa dapat setengah kalau si istrinya misalnya nggak punya anak atau nggak punya cucu, dia bisa dapat setengah. Ya begitu juga seterusnya. Jadi nggak kemudian semua ini akan dapat setengah, enggak. Ya. Jadi dilihat dulu yang di atasnya, yang paling dekat ya dari turunan dia. Nah, kalau dekat itu kan di sini, dari sini ini kan dekat ya, ini dekat, ini dekat. Dan ini dekat nih. Ya, dekat. Ya. Kalau ini saudara-saudara ini kalau nggak ada yang ini ya bisa dia dapat. Ya, ini bisa dapat gitu. Tapi kalau ada ini sudah terhalang, nggak bisa dapat. Ya, apalagi yang jauh ini. Yang ini jauh, ya. Tuh. Oke. Kalau ini nanti itu ya namanya hajib dan mahjub itu. Nah, ini ya yang bagiannya ini kayaknya udah pernah kita bahas juga sih. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya. Ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Seperenam. Oke. Ini ya. Ini yang wajib, ashabul furud namanya. Ini wajib nih dapat. Ya, dapat wajib. Jadi kalau ini semuanya ada, maka yang lain tidak akan dapat. Jadi ini saja yang akan dapat. Pokoknya ini salah satunya ya. Ya, ini yang jadi almarhum suaminya kah? Ada istri ya istri dapat. Ada anak-anak dapat. Ada anak-anak dapat. Ada ayah ibu dapat. Ayah ibu dapat. Ya. Yang lain nggak akan bakalan dapat. Karena ini menutupi semua. Tuh ya. Jadi ditentukan apa namanya dahulukan yang mendapatkan hak. Jadi tidak semuanya ya. Cuma nanti dilihat dulu. Kemudian yang mendapatkan asobah, nanti siapa saja ditentukan. Ya, siapa saja yang akan dapat asobah. Misalnya yang ada ahli warisnya adalah ibu, lalu kemudian ada ayah, lalu kemudian ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ya, ada ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki. Nah, maka kemudian anak laki-laki itu menjadi asobah yang menghabisi. Asobah itu apa? Yang menghabisi sisa daripada harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furudnya. Ya, jadi nanti sisanya berapa? Nah, ini nanti dihabiskan oleh yang asobah. Saudara perempuan, kenapa dia jadi asobah? Karena dia ini asobah ma'al ghaib. Ya, karena ditarik oleh saudara laki-laki untuk menjadi asobah. Ya. Asobah ini yang menghabisi sisa harta yang masih ada. Setelah dibagikan dahulu kepada ashabul furud. Ya, jadi kita ditentukan asobah. Habis itu. Ya.
Nah, ini ya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Lalu kemudian kita perlu tahu juga orang-orang yang bukan ahli waris itu siapa saja. Ya, ini 10 orang ini 10 ya kalau nggak salah. Ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan warisan. Anak angkat, anak asuh enggak, ya. Anak tiri juga nggak akan dapat. Misalnya dia menikah dengan seorang perempuan yang perempuannya ada bawa anak, ya berarti kan anak tirinya dia. Nah, maka anak tiri itu tidak akan dapat. Ya. Terus kemudian saudara tiri ya juga nggak akan dapat gitu. Ya. Karena ya kecuali kalau misalnya yang meninggal misalnya seorang perempuan, terus yang perempuan ini punya anak dari seorang laki-laki, tapi sebelum dia nikah sama laki-laki ini dia sudah bawa anak, ya kan? Tapi bukan anak dari suaminya, anak dari suami sebelumnya. Nah, lalu kemudian dengan laki-laki yang baru ini dia dapat anak. Nah, kalau dia meninggal, maka kemudian anaknya dua-duanya dapat. Tapi kalau bapaknya yang meninggal, nah bapak itu tidak akan tidak akan dapat membagikan warisannya kepada anak tiri. Begitu juga dengan ya apalagi saudara tiri, ya. Kalau ada saudara kandung ya saudara kandung dulu, ya. Kalau saudara tiri kan nggak ada ikatan apa-apa, ya. Jadi misalnya si perempuan dan laki-laki menikah, si perempuan bawa anak, si laki-laki juga bawa anak, jadi masing-masing bawa anak, ya kan? Nah itu kan mereka jadi saudara kan, anak-anaknya. Nah itu kan saudara tiri. Ya, kalau meninggal salah satu anaknya mereka, gitu kan, ya nggak akan saling mewarisi anak ke anak itu. Ya. Karena tiri. Terus mantan suami atau mantan istri juga nggak akan nggak juga kan ini ya nggak akan bisa mewarisi itu kalau sudah mantan. Ponakan perempuan juga gitu, ya, tidak akan dapat ponakan. Jauh sih kalau ponakan perempuan. Ponakan dari saudara perempuan apalagi, ya, tuh karena jauh juga, apalagi dari saudara perempuan, ya, jauh. Mertua menantu juga tidak, ya, mertua tidak akan mewarisi ke menantunya. Begitu juga menantu tidak akan mewarisi kepada mertuanya. Ya. Saudara ipar apalagi, ya, dia bersaudara karena pernikahan, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Cucu dari anak perempuan itu juga tidak akan dapat. Ya. Jadi cucuan dari anak perempuan tuh enggak, tapi cucu dari anak laki-laki dapat, ya. Cicit dari anak laki-laki dapat. Paman atau bibi dari jalur ibu itu tidak akan dapat. Ya. Saudara lain, ayah lain, ibu, saudara lain tidak, ya seperti itu tadi, punya saudara tiri gitu kan, dia itu bawaan daripada ya mereka masing-masing bawa anak. Nah itu nggak akan saling mewarisi kan, anak-anak itu karena bawaan masing-masing. Ini yang bukan ahli waris. Ini nih nggak ahli waris. Yang 10. Ya, seperti itu. Dan ahli waris itu ini, ya, yang ahli waris nih. Semuanya. Ini jalurnya ke samping karena saudara itu kan jalurnya ke samping.
Ini jalur D karena dia lebih dekat. Kalau ini kan sepupu. Kalau sepupu kan sebenarnya satu tingkat begini kan. Ini suami istri, ya, apalagi saudara seibu. Ini sama jatuhnya, sederetan. Tapi ini jauh. Ya, lalu kemudian ini kan ke atas. Kalau paman kan saudaranya ayah, saudaranya ibu, ya saudaranya ayah, paman. Ya, jadi dia sederetan dengan derajat. Nah ini ibu, ya ibunya ibu. Ini ibunya ayah, ayahnya ayah. Ya kalau ini nggak ada, larinya ke sini. Ini juga kalau nggak ada ini bisa lari ke sini. Ya, tapi kalau ada ini nggak akan bakalan dapat. Apalagi ini. Ini akan dapat kalau ini nggak ada. Baru dicari ini. Ya, kalau ini semua nggak ada, baru ke sini. Ini kalau ini udah terhenti di sini aja. Jadi kalau ini nggak ada, kalau ada ini tidak akan dapat. Kalau ada saudara ini nggak akan dapat. Ya, karena ini dulu yang didahulukan. Kalau nggak ada ini baru bisa dapat. Ya, kalau nggak ada anak ini bisa dapat. Nggak ada anak, nggak ada cucu, ini bisa. Tapi kalau nggak ada anak tapi ada cucunya, nah ini juga nggak bisa dapat. Nah, apalagi kalau ke sini jauh lagi di sini. Nah, ya, di sini jauh. Ini kalau yang ini nggak ada, semuanya nggak ada di sini, ini baru bisa dapat. Ya, jadi jauh. Ya, makanya jalurnya jalur G. Ini apalagi jalurnya G, ini apalagi F gitu kan. Jadi jalurnya ini A dulu ini A, ini jalur A ini istimewa ini. Ya, ini jalur B ini yang udah pasti dapat, ini jalur C ini data. Tapi kalau nggak ada ini nggak. Ini ada, ini nggak dapat. Kalau ini nggak ada, ini dapat. Begitu juga. Ini ada, ini nggak dapat. Kalau ini nggak ada, ini dapat. Ayahnya terutama dapat. Ya. Kalau semua ini nggak ada, ini ada, ya ini ke sini dulu. Ini kalau ini nggak ada, ya baru lari ke sini. Ini nggak ada, baru lari ke sini. Nah, ya. Kalau ini semuanya nggak ada, nah itu baru lari ke sini, lari ke sini. Nah, ya tapi ini jalur ya, jalurnya seperti itu. Oke. Jadi ini dulu D, ya C, jalur C, ini jalur D, ini nggak ada baru tuh ke sini ya. Ini nggak ada juga kan nanti baru sini. Oke, begitu. Nah ini yang apa yang terdekat ini ya. Kalau udah ada ini berarti semuanya terhijau, akan dapat. Ya. Tuh. Ini namanya zawil furud. Artinya yang harus ya dapat. Yang ada. Nah, ini kemarin juga udah sih kita ashabul furud itu siapa aja sudah kita bahas. Ya, ashabul furud. Lalu kemudian nah ini ya. Hujub atau hijab, penghalang. Ya. Tadi makanya tadi ada yang dapat nggak ada yang dapat itu karena terhijab gitu loh. Atau hujub, terhijab. Ya, artinya tertutupi dia untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat dan lebih berhak gitu. Ya. Nah, hijab ini ada dua hujub ini. Ada hujub bisaksi, ada hujub bisifat. Ya. Nah, hujub bisaksi itu apa? Hujub bisaksi itu adalah gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Ya, jadi dia nggak dapat sama sekali.
Nah, ini hujub bisaksi ini ada dua, ada hujub hirman, ada hujub nukson namanya. Ya, nah hujub hirman itu apa? Hujub hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Ya, misalnya kakek nggak akan dapat warisan kalau ada ayah. Ya, seperti ini tadi. Ya, kalau ada ayah, seperti gambar tadi. Seperti gambar ini. Ya, kalau ada ayah, maka kakek nggak akan dapat. Karena kakek terhijabi oleh ayah. Tapi kalau ayah nggak ada, kakek dapat. Cucu tidak akan dapat kalau ada anak di sini. Ya, nggak akan dapat cucu. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas tentang hajib dan mahjub namanya. Nah, ini ya. Hujub hirman itu. Jadi dia nggak akan dapat sama sekali hak waris ya, karena ada penghalang. Ya, yang buat dia, yang penghalang itu lebih berhak untuk mendapatkan hak warisnya daripada dia, karena dia terhijab. Hujub nukson yang kedua, hujub nukson itu adalah penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Ya, jadi harusnya dia dapat misalnya setengah, tapi dia nggak bisa dapat setengah karena apa? Karena ada anak misalnya. Ayah itu kalau nggak ada anak bisa dapat setengah. Suami. Suami itu bisa dapat setengah kalau nggak ada anak, bisa dapat setengah. Ya, kalau nggak ada anak. Ibu jatahnya berkurang karena anak. Ya, harusnya 1/3, tapi karena ada anak jadi 1/6. Ya, jadi berkurang. Namanya hujub nukson. Lalu kemudian ada namanya hujub bisifat. Ya, ini terhijab karena julukan. Ya, seperti orang yang terhalangnya dia mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia murtad, karena dia membunuh. Ya, maka dia tidak akan dapat warisan sama sekali. Ini namanya hujub bisifat. Ini udah kita bahas di awal. Ya. Ini 2 ini belum. Oke. Nah, ini dia hajib dan mahjub. Hajib itu artinya apa? Orang yang menghalangi, mahjub itu yang dihalangi. Ya. Nih. Kakek itu, ayahnya ayah, itu tidak akan dapat kalau ada ayah. Ya. Ayahnya kakek dan seterusnya ke atas. Itu tidak akan dapat kalau ada ayah atau kalau ada kakek. Ya. Nggak akan dapat. Nenek nggak akan dapat kalau ada ibu. Ibunya nenek dan seterusnya ke atas nggak akan dapat kalau ada ibu atau ada nenek yang lebih dekat, gitu. Ya, ibunya ibu, maka ibunya ibu-ibu nggak akan dapat. Ibunya nenek nggak akan dapat kalau ada ibu ada nenek, nggak bisa. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Cucu anak cucu laki-laki tidak akan dapat kalau dia ada anak laki-laki, ya, atau ada cucu laki-laki, dia tidak akan dapat cucu anak daripada cucu laki-laki. Begitu juga terus ke bawah, tidak akan dapat. Kalau yang di atasnya masih ada. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidak akan dapat kalau ada 2 orang anak perempuan. Ya, kalau ada 2 orang anak perempuan, dia tidak akan dapat. Saudara kandung itu tidak akan dapat kalau ada keturunan mayitnya yang laki-laki tapi. Jadi misalnya apakah itu anak laki-laki ataukah itu cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu kan cucu dari anak laki-laki, nah, dia saudara kandung ini nggak akan dapat.
Ya, saudara kandung juga tidak akan dapat kalau ada ayah. Masih ada ayah si mayatnya. Dan saudara kandung tidak akan dapat kalau misalnya ayahnya nggak ada, tapi masih ada kakek, dia tidak akan dapat. Ya. Tapi kalau semua ini nggak ada, maka saudara kandungnya akan dapat. Gitu. Ya, ini mahjub yang terhalangi, hajib yang menghalangi. Saudari kandung itu tidak akan dapat, ya. Saudari, artinya ini tadi saudara ya. Ini saudara, berarti laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Saudari kandung perempuan tidak akan dapat kalau si mayatnya itu punya anak laki-laki, cucu laki-laki, ya pokoknya yang laki-laki dia tidak akan dapat. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dia tidak akan dapat. Atau kalau masih ada ayah, ya, atau ada si kakek, ya. Ayah nggak ada tapi masih ada kakek, ya dia nggak bisa dapat. Saudara seayah dia tidak akan dapat kalau ada si mayatnya punya anak laki-laki, atau si mayatnya punya ayah, atau si mayatnya punya kakek, ya, ya, nggak ada ayah tapi masih ada kakek, dia tetap tidak akan dapat, ya. Saudara seayah tidak akan dapat kalau masih ada saudara sekandung. Saudara seayah tidak akan dapat kalau ada saudari kandung, ya. Jika saudari kandungnya itu apalagi menjadi asobah ma'al ghaib. Ya, artinya akan menghabiskan harta itu dengan saudara kandungnya ini. Laki-laki. Saudari seayah, ini makin jauh lagi. Dia harus melewati banyak ini. Ya. Melangkahi ini dulu. Saudara seibu juga apalagi. Dia akan harus melewati 8 ini ya kalau nggak salah. Ini. Ya, saudara anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung, ponakan lah berarti ya. Dia tidak akan dapat kalau ada ini. Ini juga ya tidak akan dapat kalau ada ini. Banyak ini. Date-nya agak jauh. Itu tuh kalau seandainya ya kayak cucu ya anak laki-laki dari saudara kandung berarti kan ponakan. Nah, ponakan itu kan ini saudara kandung loh, bukan yang laki-laki loh. Ya, ini pun nanti akan ini akan dapat tuh setelah melewati ini dulu. Gitu. Ininya nggak ada baru dia bisa dapat. Ya. Jadi banyak yang harus dia lewati. Ini nggak ada dulu, ini nggak ada dulu, ini nggak ada dulu, ini nggak ada dulu, ini nggak ada, ini nggak ada, baru dia dapat. Ini juga, ini nggak ada, baru dia bisa dapat. Ya, ini juga paman, ini juga 9 nih penghalang dia nih. Ini dulu nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, semua ini baru dia bisa dapat. Tapi kalau ada ini, dia nggak akan bisa dapat. Paman saya juga begitu. Ada 10 ini 10 nih. Apalagi saya jauh lagi. Ya kalau masih ada 10 ini dia tidak akan dapat. Ya. Karena dia jauh. Ya. Gitu juga anak laki-laki paman kandung. Ya, berarti kan sepupu gitu ya. Anak laki-laki dari paman sepupu ya. Ini juga tidak akan dapat, dia akan lewatin ini dulu banyak ini. Ini juga apalagi akan lewati 12. Ya, dia tidak akan bisa. Ya jauh lah. Ya. Nah, jauh posisinya dia. Nah, ini laki-laki yang memerdekakan budak atau mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak, ya. Dia tidak akan dapat kalau semua yang di atas tadi itu masih ada. Ya, tapi dia akan dapat kalau saudara-saudaranya ini dulu nggak ada. Gitu. Baru dia bisa dapat. Ya, budak misalnya udah nggak tahu lagi saudara-saudaranya di mana karena mungkin dia ditawan ketika dia perjalanan kemana, sudah saudara-saudaranya udah nggak bisa diketahui siapa aja yang masih tinggal gitu. Ya, maka ini jadi ini kalau seorang budak itu ya bisa apa ya? Bisa ini ya, punya kesempatan yang memerdekakan dia itu punya kesempatan untuk mendapatkan warisan. Tapi setelah saudara-saudaranya nggak ada.
Biasanya kan sulit dilacak karena mereka itu pindah-pindah. Ya. Nah, ini anak laki-laki ini. Kalau udah ada anak laki-laki, itu maka semua hampir ya, semua ini dia ada 13 orang tidak akan pernah dapat. Ya, tidak akan dapat. Saudara seayah seibu, ya. Saudara seayah seibu, saudara laki-laki ya berarti kalau saudara. Saudara seayah, saudari seayah, keponakan laki-laki, keponakan laki-laki, 2, paman seayah seibu, ya, saudara atau saudari seibu, cucu perempuan, cucu laki-laki tidak akan dapat, anaknya paman seayah tidak akan dapat, anaknya paman seayah seibu nggak akan dapat, paman seayah nggak akan dapat. Jadi kalau udah ada anak laki-laki, semua tersingkirkan. Banyak yang kan tersingkirkan, ya, karena dia ini dia banyak menghijab, ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang asobah, sisa harta. Ya, sisa harta. Jadi asobah itu adalah ahli waris yang bagian penerimanya tidak ditentukan, tapi dia menerima dan menghabiskan sisanya. Ya, jadi dia akan menghabiskan sisa. Ya. Asobah itu ada 3, asobah binafsihi, asobah bilghair, asobah ma'al ghair. Ya. Ada asobah binafsihi, ini ada ya ayah akan bisa menghabisi sendiri, ibu juga ya, suami atau istri bisa, anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kita lihat di sini. Asobah binafsihi. Nah, asobah binafsihi itu ada anak laki-laki. Ini akan menghabisi sendirian. Ya, asobah yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa secara otomatis. Yang itu diatur menurut susunan berikut. Susunannya ini. Nah, laki-laki. Kalau anak laki-laki ada, cucu laki-laki pastinya tidak akan bisa dapat dong. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki itu akan menghabisi bisa. Tapi kalau anak laki-lakinya tidak ada. Ya. Nah, terus kemudian bapak juga bisa. Ya, tapi kan bapak bisa terhalangi kalau ada anak ini laki-laki. Ya, kakek juga begitu. Kakek ini juga tidak akan bisa dapat kalau seandainya ada bapak. Tapi kalau nggak ada bapak, kakek bisa menghabisi. Tapi kalau ada anak, kakek nggak bisa juga menghabisi. Ya, dia akan dapat ashabul furud. Kalau nggak ada bapak. Saudara laki-laki sekandung itu juga tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau nggak ada ini, ya, yang di atas ini dia akan bisa dapat menghabisi. Ya, saudara laki-laki sebapak juga bisa. Saudara laki-laki sekandung, ya, anak saudara laki-laki kandung. Berarti cucunya ya. Apanya? Ponakan ya, ponakan dia ya. Anak saudara laki-laki sebapak, lalu paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Ya, jadi urutannya begitu. Tapi kalau udah ada ini semua tidak akan dapat asobah. Karena ini yang akan menghabisi. Nah, sekarang asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Asobah apa itu asobah bil ghair? Asobah bil ghair itu adalah ahli waris menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asobah binafsi. Contohnya adalah anak laki-laki dapat menarik saudara perempuannya menjadi asobah dengan ketentuan bahwa untuk laki-laki mendapat bagian 2/1 dari anak perempuan.
Jadi misalnya ada si mayat, ada ibu, bapak, ada istri gitu kan. Lalu dia punya anak ya 2, anak laki-laki 1, anak perempuan 2 gitu misalnya. Maka anak laki-laki ini bisa menarik saudara perempuannya itu untuk menjadi asobah, untuk menghabiskan harta warisan itu gitu ya. Tapi nanti pembagiannya 2:1, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki bisa menjadi asobah, ya dari anak laki-laki ya, cucu dari anak laki-laki bisa jadi asobah, dan dia akan menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Ya, jadi kayak anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi kalau ini nggak ada ya bisa cucu laki-laki dengan cucu perempuan menjadi asobah. Dan kemudian asobah ya, saudara laki-laki sekandung itu dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Tapi kalau ini nggak ada, nah ini nggak ada. Kalau ini ada, ya ini dia nggak ada. Ya. Saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Saudara sebapak juga perempuan bisa menjadi asobah, tapi kalau yang di atasnya nggak ada. Ya, jadi kalau yang di atasnya nggak ada ya bisa dia menjadi asobah. Tapi kalau yang di atasnya ada, ya menjadi urutannya. Yang di bawah ini tidak akan dapat kalau yang di atasnya itu masih ada. Apalagi kalau yang ini masih ada. Ya, pokoknya anak laki-laki itu yang merajai lah. Nah, kemudian asobah ma'al ghair. Artinya asobah bersama orang lain. Hanya terdapat 2 macam. Yang pertama adalah saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung seorang atau lebih. Jadi saudara perempuan si mayit ini ya yang sekandung itu 1, atau kemudian dia punya saudara sekandung 2 gitu ya. Dan kemudian ada anak perempuan. Ya, dia punya anak perempuan. Tapi anak perempuannya 1 atau anak perempuannya 2 atau ya saudara sekandung ya dan cucu perempuan seorang atau lebih. Nah, saudara perempuan sekandung ya. Ini kalau saudara perempuan sekandung dan saudara anak daripada saudara perempuan. Ya, anak daripada saudara anak perempuan ya. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih. Ya, jadi dia akan bersama-sama dia akan menghabiskan harta itu menjadi asobah. Atau kemudian saudara perempuan sekandung, terus ada cucu perempuan seorang atau lebih, maka mereka berdua ini akan menghabiskan. Ya, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Sesudah ahli waris yang lain menjadi bagian masing-masing, bagian saudara perempuan. Saudara perempuan sebapak, ya, apabila ahli waris saudara perempuan sebapak seorang lebih atau saudara perempuan sebapak dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan ini akan menjadi asobah ma'al ghair. Ya, ini. Tapi ini dulu, baru ini. Kalau ini nggak ada, baru yang ini maju. Ya. Jadi saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak itu dapat menjadi asobah ma'al ghair apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Tapi kalau ada saudara laki-laki, ya nggak akan dapat. Ya, saudara perempuan sekandungnya itu nggak akan dapat, atau sebapak nggak akan dapat. Ya, akan tapi apabila saudara laki-laki maka kedudukannya berubah menjadi asobah bil ghair. Saudara ya mempunyai saudara laki-laki apabila mereka mempunyai saudara laki-laki atau kedudukannya berubah menjadi asobah bil ghair. Misalnya yang mayat ini tidak punya anak laki-laki tapi dia punya saudara laki-laki,
Nah, terus kemudian saudara laki-laki ini bisa menarik saudara perempuannya untuk menjadi asobah sama-sama dengan dia. Itu namanya asobah bil ghair. Ya. Jadi kalau soal asobah ma'al ghair itu biasanya perempuan ke perempuan gitu. Ya. Dia punya anak misalnya perempuan ya sendirian atau misalnya lebih. Nah, maka kemudian ya cucunya itu ya gitu. Lalu kemudian ini hajib dan mahjubnya tadi ya sudah. Ini contohnya ya hajib. Ini tadi ini menghalangi semuanya ya. Ini cara menghitung. Nah, sekarang kita cara menghitung warisan. Ya. Dalam ilmu faraid untuk memudahkan hitungan angka pecahan, tahapan pertama adalah dengan menentukan asal. Ya, akar masalah atau asal masalahnya berapa. Yang itu dalam ilmu matematika asal masalah itu sama dengan kelipatan persekutuan. Ya. Misalnya akar masalahnya hanya pada 7 macam. Apakah itu nanti 2, ataukah nanti 3, ataukah 4, ataukah 6, ataukah 8, 12, atau dia 24. Hanya ini. Ya. Yang artinya akan menjadi akar asal masalah. Ya. Yang akan menjadi asal masalah. Nih. Nanti caranya gimana? Lihat. Ya. Misalnya, dia meninggalkan ayah, lalu dia meninggalkan ibu, dan dia meninggalkan istri. Ya, taruhlah hartanya cuma 960.000. Contoh, ya. Nah, maka kita lihat dulu jatahnya ayah berapa, karena nggak ada ibu berapa. Ini nggak ada anak ya, ini nggak ada anak laki-laki, maka ayah akan menjadi asobah. Ayah akan menghabiskan sisanya, sisa harta itu. Nah, maka kemudian ibu dia akan mendapatkan sepertiga. Ya, kenapa ibu dapat sepertiga? Karena ya yang si mayitnya tidak punya anak. Dia dapat sepertiga, tapi ibu akan dapat 1/6 ya kalau si mayit punya anak. Ini karena si mayit nggak punya anak, jadi dia dapat sepertiga. Nah, istri dapatnya berapa? 1/4 karena si mayit tidak punya anak, maka dia akan dapat 1/4. Nah, di akar masalahnya kita cari dulu berapa yang enaknya, yang terkecil untuk bisa dibagikan ke 3 dan 4, yaitu 12. Ya, itu berarti akar masalahnya adalah 12. Nah, 3 dikali berapa agar dia menjadi angka 12? Maka 3 dikali 4. Di 4, 12. Nah, ini ya 4 dikali berapa agar dia menjadi 12? Ya, 4 dikali 3. Jadi dia akan dapat 3/12. Nah, ayah ini nanti jadi asobah. Ya, asobah. Nah, karena ini 4 tambah 3 berapa? 4 tambah 3, 7. Berarti kan sudah akar masalahnya sudah terkurang 7. Nah, sisanya berapa? Sisanya 5. Nah, yang 5 ini adalah untuk ayah. Maka ayah 5/12. Maka semuanya akan habis 12/12. Begitu. Ya. Ustadzah, mau tanya sebentar Ustadzah. Untuk menentukan asobah itu bukannya ayah atau ibu itu sama-sama sepertiga Ustadzah. Jadi asobahnya sepertiga baru sisa dari itu ayah mendapat asobah. Atau ayah langsung diasobahkan atau gimana Ustadzah? Ya langsung ayah. Ini karena dia jadi gini, ayah itu kan sebenarnya harusnya dapatnya sepertiga. Ya. Okay. Tapi karena ini si mayatnya nggak punya anak, seharusnya kalau dia punya anak laki-laki yang akan menghabisi. Nah, tapi karena nggak punya anak, maka ayah yang akan menghabisi harta itu. Maka dia udah langsung asobah, nggak dibagi dulu. Maaf. Oh, jadi sepertiga terus ditambah nanti sisa dari pembagian itu enggak ya, Ustaz? Langsung enggak, dibuat langsung asobah. Jadi sisa dari 2 orang ini dulu.
Dibagikan dulu ke dua orang ini, baru sisanya ke ayah. Paham ya? Iya, iya Ustaz. Ustazah. Ibu begitu, jadi ibu ini dapatnya ya istri. Ini kenapa ya? Ini kan tadi ini istri akan dapat segini, ayah akan dapat segini, sisanya itu segini. Maka jumlahnya genap segini. Ya. Seperti itu. Nih. Contoh. Ya, Smith meninggalkan harta segini. Yang ada adalah nih, suami. Dan kemudian ada ibu, ada ibu. Kalau ada ibu nggak ada ayah, berarti kakek masih bisa dong dapat, ya kan? Karena nggak ada ayah, maka naik ke kakek, gitu. Ya. Nah ini tapi si mayat nggak punya anak, ya. Tapi karena sudah ada kakek, ya saudara nggak dapat, ya, karena ada kakek. Kecuali kalau nggak ada kakek, maka ayah, anak apa saudara bisa dapat. Tapi karena ada kakek, nggak akan dapat, gitu, saudaranya dia, saudaranya si Mai. Ya. Nah, maka kemudian ini si ya ayahnya dia itu lebih utama untuk menghabiskan, ya. Maka kakek ini akan menjadi asobah. Nah, karena ini kan asalnya dia itu dulu, dia lebih dulu daripada suami. Ya, maka kakek nanti akan menjadi asobah. Maka suami karena dia nggak punya anak, dia akan dapat setengah. Ibu, ya karena si mayit nggak punya anak, dia akan dapat sepertiga. Kalau ada anak kan 1/6. Ya, begitu. Maka bagiannya begini, 1/2, 1/3. Ini berapa ini biar asal akar masalahnya berapa ini biar bisa dapat dibagi semuanya? 6 kan? Nah, akar masalahnya berarti 6. Ya. Nah, ini 6. Jadi 2 dikali berapa agar kemudian menjadi 6? Berarti 3. 3 dikali berapa agar menjadi 6? Berarti 2. Jadi 3/6, 2/6 dikalikan ini. Dapatnya ini. Ya, lalu kemudian ini kan 5 ya. 3 tambah 2 kan 5. Yang akar masalahnya. Maka si kakek akan dapat 1 sisanya. Nah, jadi 1/6 si kakek cuma dapat. Nah, maka kemudian ini dapat segini, suami, terus kemudian ibu dapat segini, nah si kakek tinggal sisanya segini. Nah, itu. Ya. Jadi kadang asobah ini kadang juga suka nggak dapat apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu ya, pas dibagi-bagi si anak laki-laki nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang kemudian menjadi khilaf antara ulama. Ya. Karena ketika dibagi-bagi ternyata kok malah dia dapatnya cuma sedikit atau dia mungkin tidak dapat apa-apa. Nah, ini menjadi khilafiyah antara para ulama. Ada yang kemudian harus dibagikan seperti biasa. Tuh, begitu. Ya. Baik, Ustazah. Misalnya nih, contoh, istri, dia ini janda ya. Artinya dia meninggal, enggak, istri. Istri, dia janda ya, istrinya. Berarti dia janda. Terus kemudian si mayat punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya ibu, punya ayah. Ini cucu laki-laki tidak akan dapat karena ada anak laki-laki. Jadi ini dihapus, tercoret nih. Cucu laki-laki. Kenapa? Karena ada anak laki. Ya. Mahjub dia, terhijabi. Tertutup, terhalang karena ada anak laki-laki. Istri, dia akan dapat 1/8 karena ada anak laki-laki. Ya, kalau enggak dia akan dapat 1/4. Nah, cucu nggak dapat. Anak laki-laki dia akan asobah ya. Ibu dia akan dapat 1/6 karena anak laki-laki. Ayah dia akan dapat 1/6.
karena ada anak laki-laki. Ya. Ada harta 50 juta nih. Nah, ini kita lihat tentukan dulu. Ini 1/8, istrinya 1/8, ibunya 1/6, ayahnya 1/6. Nah, dibagi akar masalahnya berapa kira-kira agar kemudian bisa dibagikan ini semua. Maka akar masalahnya yang paling dekat adalah 24. 8 dikali berapa agar dapat 24? 3. 6 dikali berapa agar dapat 24? 4. 6 kali ini juga 4. Ya, maka kemudian dikalikan dia dapat segini-segini. Nah, sisanya adalah untuk anak ini, untuk anak laki-laki. Maka kemudian 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 4, 11. Ya, jadi akar masalahnya sisa berapa? 24 dikurang 11 berarti sisa 13. Maka 13/24 untuk si anak. Berarti dikalikan dengan 50 juta. Dia dapat segini. Nah, begitu. Ya. Ini juga begitu. Ada seorang perempuan, istri meninggal. Ahli warisnya adalah bapak, ibu. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Harta peninggalannya 18 juta contohnya. Ya, misalnya. Nah, jawabannya gimana? Ya, bapak. Jadi kan ada bapak, dia akan dapat 1/6 karena anak laki-laki. Ibu dapat, ibunya masih ada kan? Dapat 1/6 karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki akan menjadi asobah. Dan dia akan menarik anak perempuan untuk menjadi asobah. Maka namanya asobah bergoyo. Ya. Nah, lalu kemudian 1/6. Paling kecil berapa untuk kemudian dapatkan ya akar masalahnya? Ya 6 lah, gitu kan? Nah, jadi ini 6 dikali berapa agar menjadi 6? 1. Ini juga 1 sama. Maka kemudian dikalikan 18 juta, dapatnya segini. Ya. Nah, 2, sisanya berapa nih? Ya, akar masalahnya 6. Ya. Nah, ini sisa ya. Jadi 6 juta berarti sisa berapa? 9. Ya, masih sisa 9 juta. 9 juta sekian. Nah, 9 juta ini ya karena anak lakinya 2, maka anak laki-laki dihitung 2. Nah, karena ada 2 berarti dihitungnya 4. Nah, 4, terus anak perempuan dihitung 1. Jadi ini masing-masing nanti akan dapat ya 2, dia akan 2 dari perempuan ya. Maka dia akan dapat 4 juta berapa ya? 4.800.000 ya gitu. Masing-masing akan dapat 4.800.000. Nah, perempuan akan dapat 2 segini. Ya, seperti itu. Ya, sisanya ini. Sisanya adalah enggak sisanya bukan 18 juta ini. Bukan segini sisanya ya. Maaf salah. Sisanya kan dari 6 juta dikurang 18 juta berarti kan berapa tuh? 12 juta ya. 12 juta. 12 juta. Ya toh? Nah, 12 juta itu dibagi, ini nanti 1 anak laki-laki dapat 2, yang 1 lagi 2 berarti kan 4, sama anak perempuan 1. Jadi akar masalahnya di sini untuk anak aja itu udah 5. Nanti 12 juta itu dibagi 5. Nah, berapa itu? Nah, 12 juta dibagi 5, terus kemudian nah nanti yang laki-laki pertama dapat sekian, mana ya HP saya. Jadi tadi 12 juta ya. Berapa Bu? Dihitung Bu. Tuh, mana sih? Mana kalkulator saya? Ketemu nih kalkulator. Hilang ya. Oh, ini dia. Berarti kan tadi 12 juta.
12 juta dibagi 5. Dengan 2.400.000 untuk satunya ya. Berarti anak perempuan akan dapat 2.400.000 karena dia bagiannya 1. Nah, nanti yang laki-laki ya 2.400.000 dikali 2 jadi 4.800.000 satu orang. Yang satunya juga 4.800.000. Nah, begitu. Jadi jumlahnya dua-duanya 9.600.000 untuk dua-duanya. Begitu caranya. Ya, ini juga sama ya. Sama. Itu ya, Bu. Baik, Ustazah. Pertanyaan, Ustazah. Kita langsung buka forum pertanyaan aja ya, Ustazah. Karena hari semakin sore ya, Ustazah. Dari Mbak Sri Handayani. Assalamualaikum Usmimi, izin bertanya, apakah warisan itu harus kemudian diwujudkan dalam bentuk uang? Misalnya ada warisan satu rumah yang diberikan kepada istri dan anak, di mana anak itu ada 3 laki-laki dan 1 perempuan, berarti anaknya 4. Kemudian rumah tersebut masih ditempati. Jadi rumah tersebut tidak akan dijual ke orang lain, hanya ditawarkan kepada salah satu anak untuk membayar secara penuh. Sehingga kepemilikan ada di anak tersebut. Bagaimana sebaliknya, Us? Jika semua saudara mengikhlaskan tanpa harus dijual, jadi semua masih punya bagian warisan tersebut, tapi mengikhlaskan untuk ditempati ibu dan saudara-saudara yang lain yang belum punya rumah. Apakah diperbolehkan? Jazakillah khair. Ya, tapi ini nanti harus jelas, ya, harus jelas. Nanti jangan takutnya nanti yang ahli waris pertama udah meninggal. Nah, ini kedudukan rumah ditinggalin anak-anaknya nggak jelas ini punya siapa gitu loh. Nah, jadi itu kayak harus dibuat seperti surat ya di notaris kayak gitu ya. Itu bagusnya sih seperti itu kalau menurut saya. Ya, kalaupun tidak dijual. Nah, tapi nanti pembagiannya gini, ya di rumah itu ada ibaratnya gini, yang si ayah itu kan yang berarti yang meninggal ya. Nah, seorang laki-laki dia meninggalkan istri, mana dia tadi? Istri dan 3 orang anak. Nah, kita lihat dulu ayah si laki-laki ini kan dia punya istri. Terus dia punya 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Kita lihat si ayah ini ada nggak bapaknya? Dia punya, si suami ini punya bapak nggak? Kalau punya bapak, maka bapak akan dapat. Ya, tapi kalau dia tidak punya bapak, tidak punya kakek, bapaknya bapak, maka kemudian istrinya mereka ini adalah ahli warisnya. Yang lainnya tidak akan dapat. Karena udah terhalangi oleh anak laki-laki. Maka istri dapat berapa coba? Berapa, Bu? Istri dapat? 1/8. Bukan 1/8. 1/8 ya betul. Ada anak Ustazah 1/8 berarti Ustazah. Betul. Dan saya ambil pen. Istri dapat 1/8 ya. Nah, ini anak laki-laki itu dia akan dapat ada anak laki-laki 3 kan ya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga yang laki-laki. Dan kemudian anak perempuan 1. Ya, ini 1. Nah, saya tulis di sini deh. Enaknya di mana ya? Bentar. Jadi anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua, anak laki-laki ketiga. Nah, ini 1/8. Akar masalahnya berapa? Akar masalahnya berarti 8 ya untuk si ibu ya. Nah, ini udah ada. Sebentar, saya lihatkan. Stop share. Kita share yang ini.
Nih ya. Nah, ya. Ini tadi apa ada kan tadi ada si istri ya. Istri. Nah, istri ini akan dapat 1/8. Aduh, tulisannya bahasa Arab kan. Nggak bisa bahasa Indonesia ini. Saya nggak bisa merubah. Nah, ini 1/8. Nah, yang lain anak laki-laki pertama, anak LK1, terus anak LK2, ya, 2, terus anak LK3, ya. Terus ada anak PR perempuan 1. Ini jadi asobah nih anak-anak ini semuanya. Ya, asobah. Nah, ini dibagi dulu. Hartanya ada berapa? Nanti ya tinggal nanti rumah itu terjual berapapun gitu loh. Ya, tapi dia punya dapat segini. Ya, istri dapat sekian. Nah, nanti kalaupun terjual misalnya dengan harga 500 juta ya misalnya. Ini dia akan punya akar masalah dulu di sini. Akar ininya adalah 8 ya. AM-nya adalah 8. Maka kemudian berapapun itu nanti ya harga yang dijual itu maka dikasihkan dulu ke ibu 1/8. Misalnya 500 juta. Ya 1/8 dari 15 dikalikan 500 juta berapa, Bu? 1/8 ya, 1/8 dulu. Saya nggak punya. 1 karena nggak bisa ya, nggak ada bagi-bagiannya. 67. Berapa, Bu? 6, berapa tadi 500 juta ya Ustazah? Ya, 67 juta. Berapa? 67 juta 500. 67 juta 500 ya. 67 juta 500. Nah, dikurangi 500 juta. Jadinya berapa? 67 juta 500 dikurangi 42 juta 500. Maka sisanya adalah ya, sisanya berapa? 42 juta ya, Us? Betul, Us. 400. 500 juta loh. 400 jutaan kan? Harusnya. Ya, 400 juta. Berapa, Us? 400 juta. 400 juta. 67. 400 juta 303 enggak itu? Iya, 32 500. 32 500. 500 ya. Nah, ini ya, 500 ya. Ini segini. Nah, maka nanti ini anak dia punya ini ya. Ini sahamnya 2 di sini. Ini sahamnya 2. Si anak ini juga sahamnya 2. Ya, salah 2. Si ini juga sahamnya 2. Dan ini adalah sahamnya 2. 1 karena dia anak perempuan. Ya. Jadi 7. Ya, ini 7 ya. Ada 7 berarti. Sahamnya semuanya 7. Nah, 432.500 ini dibagi 7 berapa? 432.500 dibagi 7 sama dengan satunya 61 juta. Jadi kalau ini anak ya. Nah, ini anak perempuan akan mendapatkan 61 juta ya. 61 juta berapa? 785 714 kita ngitung-ngitung nih 714 ya sekian. Nah nanti tinggal ini yang laki-lakinya dikalikan 2
61 dikali 2, 617 sekian ini dikali 2. Berarti sekitar dapat 130 23. ya, 130-an ya. Ini 23. masing-masing sekitar dapat segitu. Nah, nanti pun berapapun dia akan terjual, maka ini hitungannya nanti gini. Gitu. Oh. Ya, berapapun nanti yang akan terjual. Tapi ini adalah artinya apa ya namanya? Ini adalah pewaris utamanya dia. Ya. Jadi nanti kalau ini salah satunya meninggal dia akan dapatkan segini. Yang itu nanti sebenarnya akan ribet nanti. Tapi artinya nggak masalah kalau seandainya nanti ya saya sudah ikhlaskan kalau seandainya terjadi kesalahan dalam penghitungan atau bagaimana. Ya udah. Tapi nanti itu akan takutnya akan bermasalah di cucu. Yang masing-masing itu punya cucu, ya. Dia karena apa? Karena dia akan merasa ini rumah aku, gitu. Padahal itu bukan rumah dia. Seperti itu. Ada hak orang lain di situ. Kalau nggak langsung dijual pun nggak apa-apa ya Ustadzah ya. Yang penting jelas. Masalah. Yang jelas kan jelas perhitungannya bagiannya ini udah jelas gitu ya Ustadzah. Ya. Bagiannya si ibu sekian, nanti berapapun dijual ya ibu 1/8 nanti dikalikan dengan hasil jualan gitu. Selebihnya nanti akan menghabiskan. Yang lain nggak akan dapat. Kecuali ada ayah, dia punya ayah, ayahnya baru dapat. Tapi ini ayah nggak ada, cuma dia ada anak laki-laki. Maka yang lain tidak akan dapat. Saudara-saudaranya nggak akan dapat. Iya baik Ustadzah. Begitu Mbak Sri Handayani. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kebetulan saya ada satu titipan pertanyaan yang hampir mirip Ustadzah. Hampir mirip dengan pertanyaan ini. Jadi kasusnya sama. Jadi ada seorang ayah meninggal, kemudian ada ibu dan beberapa anaknya. Ibu atau istri? Istri dan beberapa anak. Bedakan ya, istri. Ya, jadi si suami meninggal, terus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, si harta peninggalannya hanya satu-satunya rumah itu gitu ya. Terus kemudian saya juga paham bahwa ketika suami meninggal ada baiknya bahwa itu harus segera dibagi. Nah, permasalahannya bahwa rumah itu kan hanya satu-satunya peninggalan warisan dan si ibu itu nggak bisa pergi kemana kecuali di rumah itu. Nah, lebih baik mengutamakan mana. Jadi si anak itu menghendaki rumah itu dijual, begitu Ustadzah. Karena jadi rumah itu hanya satu-satu warisan, kemudian hendaknya maunya dijual anak-anaknya begitu. Nah, kemudian kalau bila dijual, berarti kan si ibu nggak punya tempat tinggal. Jadi mengutamakan mana dulu Ustadzah? Menjual rumah itu atau tetap rumah itu tetap tidak dijual supaya si ibunya tetap bisa tinggal di rumah itu. Nanti ketika dibagi, ketika si ibu sudah meninggal, itu baiknya bagaimana? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, kalau seandainya dibagi pun ya si ibu sebenarnya sudah juga dapat hak kan. Jadi ya sebenarnya ibunya dulu saya juga punya tetangga gitu. Tapi ibunya dijual rumah itu ya. Dan kemudian hasil dari warisan yang dari sisa penjualan rumah itu dia belikan rumah. Jadi tinggal di rumah tersebut. Dan masing-masing artinya akan mendapatkan haknya mereka masing-masing setiap anak. Dan dia membeli rumah yang kecil, artinya dia tinggal di situ. Artinya gini, dia sudah lega gitu ibaratnya. Gitu. Karena dia sudah memberikan hak kepada anak-anaknya. Gitu. Kalau memang anak-anaknya menuntut. Gitu. Karena memang ya itu haknya anak. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika rumah itu dijual, kemudian si ibu akhirnya terlunta-lunta, itu bagaimana Ustadzah? Itu tanggung jawab anaknya. Anaknya harus bertanggung jawab, terutama anak laki-laki. Jangan biarkan orang tuanya kok terlunta-lunta. Ya setidaknya diberikanlah rumah gitu loh untuk ibunya. Ya baik Ustadzah. Dari hasil, artinya dia kan juga dapat warisan toh gitu. Nah, ya artinya jatahnya dia itu ya diberikanlah rumah untuk dia yang kecil. Ya, misalnya ya cari rumah yang
yang murah, yang kecil, yang pantas untuk ibunya. Ya udah, legakan semuanya gitu. Ya baik Ustazah. Jadi Oke, ya salah juga kan nanti kalau ibunya nanti menahan, ya nanti apa jadi apa anak-anaknya satu pengen begini, yang satu pengen begini, ya salah juga nantinya. Ya. Jadi ya udah, artinya amannya ya dia bagikan dan kemudian ya dibelikan saja rumah yang kecil, yang cukup untuk uang segitu. Lalu dia tinggal. Ya. Baik Ustazah, waktu juga sudah menjelang mendekati maghrib sekali, jadi bentar lagi udah azan maghrib. Berarti untuk materi fikih warisan sudah selesai ya Ustazah ya? Ya. Ya. Untuk materi berikutnya apa Ustazah? Yang belum tahu lagi. Nanti kita lihat ya. Baik Ustazah. Ya. Baik Ibu-ibu semua, alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian fikih warisan sudah sekitar 5 atau 6 pertemuan ya Ustazah ya untuk fikih warisan ini. Mudah-mudahan membuka wawasan kita mengenai warisan, jadi tidak ada lagi kebingungan ataupun apa ya istilahnya mungkin kok dalam kehidupan atau lingkungan kita tuh apa namanya ada yang namanya gila warisan atau apa, karena warisan itu sudah ada ketentuannya, Allah sendiri yang membagi dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga bahwa karena warisan ini adalah salah satu ilmu yang pertama kali hilang gitu ya Ustazah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu ini, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Jadi apa namanya? Tidak ada lagi kebingungan antara warisan, hibah, dan wasiat gitu ya Ustazah. Jadi semua sudah ada ketentuannya. Baik, untuk kajian pada sore hari ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, dengan membaca Hamdalah. Terima kasih pada Ustazah Mimi yang telah memberikan ilmunya, waktunya kepada kami semua. Mudah-mudahan menjadi pahala pemberat di Yaumul Qiyamah kelak. Kemudian juga bagi ibu-ibu, insya Allah juga menjadi amal pemberat di Yaumul Qiyamah kelak. Kita membaca Hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu Ustazah Mimi 2 pekan kemudian untuk besok kembali ke materi manajemen kolbu oleh Ustadz Riza. Oke, Ibu. Oke, saya izin ya. Ya, Ustazah, matur nuwun Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ustazah. Saya izin live nggih. Ya, izin Mbak Yuni. Nggih.